Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Atlas Santri untuk berbagi kebaikan dan tentunya untuk menambah persahabatan di dalam agama Islam. Yang pertama yang ingin saya ungkapkan adalah kesedihan kita tentang kehilangan banyak ulama di Madura, khususnya di Pamekasan. Para ulama itu banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau semua diampuni dosanya oleh Allah, mendapatkan tempat yang tinggi di surga, serta barokahnya dan manfaat ilmunya tetap kembali kepada kita para santri khususnya. Dan ini merupakan suatu kesedihan bagi kita tentang adanya pandemi ini, di mana mungkin di satu desa di Madura itu banyak orang yang tertimpa musibah, banyak orang yang sakit, lalu tiba-tiba sakitnya itu entah berapa lama dari sakitnya beliau sudah tidak bisa bernyawa lagi, kembali kepada haribaan Sang Ilahi Robbi. Jadi untuk menghadapi hal ini kita membutuhkan sebuah semangat, kita membutuhkan sebuah motivasi yang besar dalam menghadapi musibah ini. Kalau kita tahu siapa yang harus kita contoh, Anbiya, para nabi yang harus kita contoh ketika menghadapi masalah ini adalah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Dan saya di sini akan mengutip tentang isolasi mandiri yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam ketika beliau menghadapi cobaan yang begitu besar. Isolasi mandiri yang beliau lakukan ketika ditimpa musibah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang beliau agar supaya kita bisa mencontoh seperti apa beliau ketika menghadapi musibah ini. Nanti kita insya Allah akan mendapatkan beberapa pencerahan dari para ulama yang saya kutip dari berbagai referensi dalam kitab. Misalnya yang pertama saya ambil adalah dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kita sudah masyhur tahu tentang kitab itu, dan kitab itu adalah karya besar Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir alaihissalam. Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menuturkan tentang kisahnya Nabi Ayyub. Beliau menyebutkan beliau ini Nabiullah Ayyub alaihissalam itu mempunyai nama Ayyub bin Musa bin Razah bin Al-Ais bin Nabiullah Ishaq bin Nabiullah Ibrahim Al-Khalilullah. Dan beliau nanti juga saya terangkan tentang kisahnya bersama istrinya, mempunyai istri yang bernama Rahmah binti Afraim binti Nabiullah Yusuf alaihissalam binti Nabiullah Yaqub alaihissalam. Jadi beliau ini merupakan salah satu pasangan yang memang benar-benar sejati, karena mereka berdua ini adalah keturunan dari seorang nabi. Baiklah, jadi disebutkan di sini di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, wala ulama tafsir wa tarikh wa ghairuhum. Ada ulama tafsir dan ulama tarikh, yang ulama sejarah yang mengatakan, dan ulama lainnya, kana Ayyub rajulan katsiral malih min sa'iri sunufihi wa anwa'ihi minal an'am wal abidi wal mawashi wal aradil muttasi bi ardil basniyati min ardi Huran. Nabi Ayyub ini sebelum mendapatkan musibah, beliau ini merupakan seorang bangsawan, kasirul mal, orang yang banyak hartanya, dan mempunyai beberapa pelayan, mempunyai beberapa budak, mempunyai beberapa hewan ternak yang banyak, dan mempunyai tanah-tanah yang luas dan kebun-kebun yang besar. Jadi beliau ini juga mempunyai anak yang banyak dan mempunyai beberapa harta-harta yang lain, emas dan lain sebagainya. Jadi sebelum beliau ini terkena musibah, sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ini termasuk orang yang sangat kaya. Jadi orang yang kaya saat ini mungkin tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya Nabi Ayyub pada waktu itu. Ini yang perlu kita perhatikan, dan seperti apa beliau ketika menghadapi musibah yang ditimpanya.
Dan kita tahu beliau ini merupakan seorang yang sangat kaya dan mempunyai banyak harta. Lalu katanya Ibnu Asakir, fasuliba min dalikah jami'ihi wa batuliyah fi jasadihi bi anwa'il bala wa lam yabki minhu ad'un salimun siwa qalbihi wa lisanihi yadhkurullah azza wa jalla bihima. Ini sangat miris ya. Beliau ini pertama kali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu hartanya, kemudian setelah hartanya anaknya, kemudian setelah anaknya lalu yang terakhir itu adalah kesehatannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesehatannya itu diambil, bahkan saking parahnya penyakitnya beliau, ini disebutkan oleh Ibnu Asakir, lam yabki minhu atun salimun, tidak ada satupun anggota tubuh yang selamat yang tidak terkena penyakit kecuali dua. Yang pertama qalbihi wa lisanihi, yaitu mulutnya beliau, lisannya beliau, dan hatinya beliau yang digunakan untuk selalu berzikir kepada Allah. Bayangkan jika ada seorang yang terkena penyakit seperti itu. Ini disebutkan oleh Ibnu Asakir. Jadi ketika kita melihat penyakit yang seperti itu, kalau kita misalnya, apakah kita bisa sabar tentang hal itu? Sehingga mungkin tidak ada orang yang mendapatkan cobaan yang seperti Nabiullah Ayyub alaihissalam. Karena memang disebutkan di dalam hadis asyadun nasi balaan, yang pertama itu adalah al-anbiya summas solihun. Yang pertama itu yang paling banyak cobaannya, paling besar cobaannya itu adalah yang pertama adalah para anbiya. Tidak ada yang melebihi dari cobaan para anbiya. Kenapa? Karena anbiya itu merupakan contoh daripada umatnya. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan dibakar misalnya, lalu supaya umatnya ketika mau dibakar dia tetap teguh berpendirian tentang agama Allah, dalam agama Allah. Summas solihun, kemudian orang-orang yang soleh, banyak orang-orang soleh yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi contoh bagi kita. Dan makanya beliau ini mendapatkan cobaan yang sedemikian besar supaya beliau ini menjadi contoh bagi kita. Apa yang harus kita lakukan ketika tertimpa musibah seperti ini. Kemudian lanjutan dari hadis itu, yubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kadar kuatnya agamanya. Sama ketika seorang sedang membawa beban yang berat misalnya, tentu dia tidak akan membawa beban yang melebihi kekuatan punggungnya sendiri. Begitulah Allah cara menguji umatnya. Dia tidak akan memberikan cobaan yang lebih besar daripada kekuatan hambanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua anggota badan Nabi Ayyub alaihissalam yang tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menceritakan bagaimana beliau ini cara menghadapi cobaan yang besar seperti itu. Ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, beliau ini ukhrija min baladihi, dikeluarkan dari negaranya. Dari negerinya sendiri beliau ini dikucilkan. Artinya beliau ini diisolasikan secara massal mungkin oleh beberapa penduduk yang ada di negaranya waktu itu. Ini merupakan cobaan yang sangat besar terhadap Nabiullah Ayyub alaihissalam, sehingga beliau ini dikucilkan dari negaranya sendiri. Lalu beliau wangkoto an-nasu anhu, lalu setiap orang itu memutus hubungan dengan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ini yang saya sebut dengan isolasi terhadap Nabiullah Ayyub. Jadi semua orang itu menghindari Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ini disebutkan para ulama bahwa Nabiullah Ayyub itu ditinggalkan kecuali istrinya yang tetap menemani beliau. Rahmah binti Afrahim, istrinya beliau, yakni cucunya Nabi Yusuf alaihissalam, itu yang tetap setia menemani beliau di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang sangat solehah, yakni cucunya Nabi Ayyub alaihissalam, Sayyidah Rahmah binti Afrahim, istrinya Nabi Ayyub ini selalu menemani beliau. Apapun yang terjadi kepada beliau, cobaan yang dihadapi oleh beliau,
ini ditemani oleh sang istri yang sangat setia, istri yang sangat menjaga suaminya baik dalam keadaan beliau berada di atas ataupun berada di bawah. Dan semoga kita semua mempunyai istri yang solehah seperti Sayyidah Rahmah binti Afrahim binti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lalu apa yang terjadi ketika Nabiullah Ayyub alaihissalam ini dikena musibah yang besar? Apa yang terjadi? Beliau ini disebutkan oleh para ulama, walam yazid hadza kulluhu Ayyub alaihi salam illa sabran wa ihtisaban wa hamdan wa syukran hatta innal masalah la yadrabu bi sabrihi alaihi salam wa yudrabul masalu aidan bima hasala lahu min anwa'il balaya. Beliau ini ketika terkena musibah, walam yazid illa sabran, dia ini tidak bertambah kecuali bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yazid illa syukran, beliau tidak bertambah kecuali dia bersyukur masih diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terkena musibah, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali harus meniru apa yang terjadi kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam, yakni sabar. Bahkan beliau ini tidak bertambah kecuali beliau ini semakin memuji Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Itu hebatnya Nabiullah Ayyub di dalam menghadapi musibah. Kita ini bukan dinilai dari seberapa besar musibah kita, tetapi dinilai seberapa bersyukur kita ketika mendapatkan musibah itu, seberapa kita tetap memuji Allah, kita tetap sabar dalam menghadapi musibah itu. Jadi kalau ujiannya besar tetapi malah ingkar dan tidak percaya tentang Allah, kepada Allah, bahwa itu merupakan ujian dari Allah, tentu ini yang sangat berbahaya. Kecil tetapi sabar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih bernilai daripada yang besar ujiannya tapi dia tidak mampu bersabar. Jadi diukur dari seberapa besar kesabaran seseorang di dalam menghadapi cobaan. Lalu berapa tahun Nabiullah Ayyub alaihissalam itu mengalami musibah seperti itu. Jadi di dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu menyebutkan dari berbagai riwayat, ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, ada juga yang mengatakan sampai 30 tahun. Jadi wallahu a'lam tentang penyakitnya beliau, berapa tahun yang diderita, tetapi yang jelas beliau ini mampu bersabar di dalam menghadapi musibah, yakin kalau ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ini benar-benar ujian dari Allah, pasti kita akan mengerti tentang kesabaran yang harus kita lakukan. Saking lamanya beliau ini menderita seperti itu, istrinya itu datang kepada Nabiullah Ayyub. Istrinya mengatakan, "Ya Ayyub, lau da'auta rabbaka la farraja anka." Wahai Nabiullah Ayyub, seandainya engkau meminta kepada Allah bahwasanya Allah itu mencabut segala penderitaanmu, niscaya pasti Allah akan menyembuhkanmu. Ini mungkin karena istrinya Nabi Ayyub ini tidak sabar terhadap penyakit yang ditimpa oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi yang menarik di sini adalah jawaban dari Nabi Ayyub alaihissalam. Jawabannya beliau adalah, qad ishtuh sab'ina sanatan sahihan fa huwa qalilun lillahi an asbiru lahu sab'ina sanatan. Saya ini hidup selama 70 tahun, dan meskipun Allah Subhanahu wa taala menguji saya selama 70 tahun, itu masih kurang kesabaran saya untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian 70 tahun itu terasa kurang kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam atas kehidupan sehat selama 70 tahun. Ini yang menarik untuk kita renungkan ketika kita mengerti tentang hal ini. Misalnya di era pandemi ini, kita misalnya berumur 22 tahun. Kita berumur 22 tahun, kita mendapatkan ujian COVID ini atau penyakit yang disebut dengan penyakit Taun ini selama 2 tahun, mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021 sekarang.
Lalu kita hidup di sebelum 2021 selama 20 tahun. Kalau kita berpikir seperti yang difikirkan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, tentu kita akan berpikir bahwa cobaan selama 2 tahun ini terlalu sedikit untuk kita bersabar. Karena nikmat Allah yang telah kita syukuri, telah kita nikmati, itu sudah 20 tahun nikmat sehat itu. Nikmat dengan adanya para ulama, nikmat dengan adanya para sahabat yang masih sehat, para sahabat yang tidak terkena COVID. Ini selama 20 tahun. Kalau kita mau berpikir seperti itu. Iya, kalau umur kita 22 tahun. Kalau 40 tahun, sudah berapa lama nikmat yang kita kerjakan? Ini cara berpikirnya Nabiullah Ayyub alaihissalam dalam menghadapi musibah, sehingga beliau ini tidak merasa berat ketika menghadapi musibah. Kalau kita mendapatkan kesehatan selama 70 tahun, masa diuji selama 7 tahun, selama 2 tahun kok malah kita nggak terima? Nikmatnya yang diberikan oleh Allah diterima, masa ujiannya nggak mau diterima? Gitu logikanya. Jadi Nabiullah Ayyub alaihissalam menghadapi ujian ini dengan senang hati, bukan dengan berat hati, karena memang beliau sadar ujian ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, untuk menghadapi kejadian yang seperti ini, kita layak untuk meniru isolasi yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam. Kita tetap berada di rumah, ikhtiar iya, dengan mematuhi prokes, ya bagus. Dan kita harus berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat wabah ini, cepat menyembuhkan keadaan bumi ini, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Tujuannya kita sehat, bukan untuk yang lain. Mungkin Nabi Allah Ayyub alaihissalam kuat menghadapi cobaan itu, tetapi belum tentu kita. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tetap mengangkat cobaan yang kita hadapi untuk saat ini. Kemudian saking beliau ini istrinya Nabiullah Ayyub alaihissalam tidak menemukan suatu makanan yang akan diberikan kepada beliau, apa yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ayyub ini menjual rambutnya untuk mendapatkan makanan, lalu menghadiahkan itu kepada Nabi Ayyub. Lalu Nabi Ayyub bertanya kepada istrinya, dari mana kamu mendapatkan makanan ini, wahai istriku? Lalu istrinya menjawab, setelah dibuka kepalanya, ternyata di kepalanya istrinya sudah tidak ada rambutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, lalu Nabi Ayyub itu berdoa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ayyuba idna nada rabbahu anni masaniyad durra wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyad durra wa anta arhamur rahimin, ya Allah, sesungguhnya aku, saya sudah menderita penyakit yang begitu parah, wa anta arhamur rahimin, sementara engkau ya Allah merupakan zat yang maha memberikan rahmat, maha memberikan kasih sayang, zat yang paling sayang, paling cinta terhadap umatnya. Beliau ini tidak minta ya Allah sembuhkan saya, tidak. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, saya ini terkena musibah, saya ini terkena penyakit, sementara engkaulah zat yang sangat menyayangi terhadap umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Nabi Ayyub, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Akhirnya Allah menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi karena beliau ini melihat istrinya telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Ayyub, barulah beliau meminta berdoa supaya penyakitnya itu disembuhkan. Kalau masalah sakitnya, beliau ini tetap sabar, ini dari Allah, saya terima ini. Tetapi karena istrinya telah melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Ayyub, beliau ini baru berdoa supaya penyakitnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena beliau tidak sabar, tetapi karena ada sesuatu yang tidak beliau sukai dari istrinya, yang tentunya juga tidak disukai oleh Allah. Sementara menurut riwayat yang lain beliau ini
bukan karena istrinya yang melakukan seperti itu sehingga beliau meminta untuk diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sahabat beliau yang datang kepada beliau, min akhassi ikhwanihi, dari orang yang dekat dengan beliau dari para sahabatnya, dari para saudaranya. Lalu saudara yang satunya ini berkata kepada saudara yang lainnya, apa yang dia katakan? Wallahi laqad adnaba Ayyub dzamban ma adnabahu ahadun minal alamin. Sesungguhnya demi Allah, Ayyub alaihi salam tidak melakukan satu dosa yang sangat besar, bahkan penduduk alam pun tidak melakukan dosa yang sebesar yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Dianggap Nabi Ayyub ini mendapatkan musibah karena beliau melakukan dosa. Sehingga karena inilah Nabiullah Ayyub berdoa kepada Tuhannya supaya Allah mengangkat penyakitnya. Bukan karena tidak sabar, tetapi ada sesuatu yang membuat kaum ini menyangka bahwa Nabi Ayyub itu dibenci oleh Allah karena melakukan dosa. Yang pertama, dua saudaranya ini berprasangka buruk terhadap Nabi Ayyub. Yang kedua, berprasangka buruk terhadap Allah. Yang ketiga, mereka ini salah kepada dirinya sendiri karena telah berprasangka jelek kepada orang lain. Jadi bukan karena beliau ini tidak sabar, tapi karena ada suatu kemungkaran yang harus dihentikan karena musibahnya Nabi Ayyub. Itu yang membuat Nabiullah Ayyub itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakitnya segera diangkat. Tetapi di riwayat yang lain, ini riwayat dari Ubaid bin Umair di dalam kitab Az-Zuhud karangannya Imam Ahmad. Kana li Ayyub alaihi salam ikhwani fa atayahu dzalika data yaumin fawajada rihan faqala la law kana Allah azza wa jalla alima Ayyub khairan ma balagha bihi kull hada. Ada dua saudaranya Nabi Ayyub yang datang ke dekatnya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Lalu mereka ini menciumi bau yang sangat tidak sedap, tidak disukai. Lalu mereka ini mengatakan, seandainya Allah itu mengetahui bahwa Ayyub ini orang baik, pasti angin busuk ini, bau busuk ini tidak akan sampai kepada kita. Ini di riwayat ini pun juga terjadi kesalahan, terjadi kemaksiatan kepada Allah. Yang pertama, mereka menganggap Allah itu tidak tahu. Yang kedua, itu sudah jelas menganggap Nabiullah Ayyub alaihissalam merupakan orang yang berdosa. Jadi bagaimana mungkin Nabiullah Ayyub yang mendengar hal ini tidak mau menghentikannya, sementara beliau itu adalah seorang nabi yang harus mencegah kemungkaran. Jadi beliau ini bukan karena tidak sabar terhadap cobaannya, tapi karena ada kemaksiatan yang timbul ketika beliau ini dalam keadaan sakit. Sehingga kalau kita tidak bersabar terhadap cobaan yang diberikan Allah, maka itu merupakan, apalagi kita merupakan umatnya Nabi Muhammad, umat seluruh alam, pemimpin dari para nabi. Tentu kita merupakan umat terbaik, dan insya Allah kita bersama para ulama nanti meskipun cobaannya tidak sebesar Nabiullah Ayyub alaihissalam, mungkin kita berada di atas, di bawahnya lah. Amin Allahumma amin. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, Allah itu kemudian menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam, mengembalikan hartanya bahkan lebih banyak lagi, dan beliau itu hidup sampai sekitar 100 tahun lebih umurnya beliau, dan digantikan keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Bahkan ketika istrinya ini pulang, tidak mengenali bahwa Nabi Ayyub itu sudah berubah menjadi lebih tampan daripada sebelumnya. Lalu istrinya ini mengatakan kepada Nabi Ayyub alaihissalam yang waktu itu tidak dikenali karena sudah sembuh. Istrinya ini mengatakan, "Wahai Abdullah, apakah kamu melihat ada seorang laki-laki di sini?" Beliau menjawab, "Waihak anak Ayyub, celakalah engkau, ini saya Ayyub." Lalu istrinya ini tetap tidak percaya kalau itu adalah Nabi Ayyub, dan menyangka bahwa Nabi Ayyub itu sudah dimakan hewan buas waktu itu.
Jadi semoga kita bisa mendapatkan apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub setelah cobaan ini selesai, asalkan kita mampu bersabar. Meskipun tidak sama dengan Nabi Ayub, setidaknya kita mengikuti jejak beliau dengan cara bersabar dalam menghadapi musibah. Karena di hadis itu diterangkan, malam yasbir ala bala'i falyatlub robban siwa'i. Kalau kalian tidak mampu bersabar terhadap musibah yang saya berikan kepada kalian, di hadis qudsi, maka carilah Tuhan selainku, carilah Allah yang bisa membahagiakan kalian, carilah Tuhan yang bisa membahagiakan kalian, yang tidak memberikan cobaan apapun kepada kalian. Itu firman-Nya Allah di dalam hadis qudsi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.